Ini menurut halayak banyak ada yang ngomong tidak normal, tetapi menurut kami yang meyakini bahwa anak yang ditaruh di pesantren adalah anak-anak yang nantinya akan tangguh, yang kuat di dalam menghadapi hidupnya. Kiat suksesnya apa, baca doa ini atau harus apa silakan Bu, 5 saja saya pengen tahu. Pemirsa juga pengen tahu yang nomor 1 Bu ya. Kata Pak Yai setiap habis maghrib itu khususon Fatihah untuk anaknya yang di pondok itu 41 kali kita doakan. 41 kali nggih. Terus yang kedua ya pokoknya itu tadi kata Abaya itu kalau anaknya mondok terutama itu ibu. Itu aja. Jadi kalau kita itu memang awal-awal itu susah, saya sendiri susah bahkan menangis terus, tapi karena saya itu nggak kepengen anak saya itu sedih, otomatis kalau saya ingat anak saya itu sedih, saya larikan, saya harus cari kegiatan yang bisa melupakan. Nah, di situ jangan salah paham, bukan kita itu melupakan anak, tapi kita ini cari apa itu pelibur lara lah, untuk pelibur lara kita. Kalau doa kita ya tetap terus setiap tarikan nafas kita itu kita doakan untuk anak-anak kita, tapi bukan untuk menangisi terus, tapi kita doakan terus supaya anaknya itu tenang, belajar dengan tenang. Insya Allah kalau kita itu sudah tidak fokus ke anaknya terus, anak itu alhamdulillah bisa menerima keadaannya. Amin. Berarti yang pertama itu baca doa, yang istiqomah itu 41 kali Fatihah ya Bu ya, tiap maghrib. Terus yang kedua Bu, bisa ditularkan ke ibu-ibu semua, terutama saya. Iya, itu tadi kita kita larikan kegiatan kita supaya sambil kita itu yakin bahwa kita jangan menuntut, maksudnya kita itu anak kita itu harus jadi ini, harus jadi itu. Jangan. Yang penting kalau pesan sama abahnya, suami saya itu bisa nangis. Ya jangan lupa nanti anak kita mondok itu enggak semuanya juga langsung bagus 100%, enggak, namanya anak-anak proses ini ya, darah muda itu dia masih mengikuti teman-temannya gini gitu. Nah, karena dia masih mengikuti, kita itu tetap harus berdoa aja. Kadang-kadang namanya ibu itu termasuk saya sendiri, saya itu sempat menangis terus kalau ada anak-anak gini, tapi akhirnya kata suami saya itu nggak usah dipikirin, yang penting kita itu sudah istilahnya sudah berdoa, ikhtiarnya sudah maksimal, sudah berusaha. Masalah nanti jadi apa anak Allah itu yang menentukan. Sama Allah. Nah, itu saya pegang alhamdulillah sampai sekarang. Mudah-mudahan ya insya Allah kalau kita yang terakhir ini mudah-mudahan ya Bu ya, berhusnuzon sama Allah, nanti semua akan indah pada waktunya. Itu yakin sekali. Ada lagi Bu yang sampaikan kiatnya bagi teman-teman yang di luar, ibu-ibu terutama, mudah-mudahan saudara-saudara saya khususnya mudah-mudahan bisa mencontoh, bisa anak mondok. Katanya itu ada juga orang itu yang nggak sanggup biayanya. Salah Bu, kalau kita mondokkan anak bahkan mungkin bisa lebih banyak habisnya di pelajaran umum daripada anak mondok. Dan satu lagi, jangan takut, anak kita selama kita di pesantren itu sudah dijamin sama Allah. Itu saya gini tuh saya pernah bapaknya itu enggak udang itu enggak ada, karena kita usahanya udang enggak ada udang sama sekali, enggak keluar sampai berbulan-bulan. Nah itu anak-anak itu mulai dari yang di Yaman, mulai yang di Jawa itu semua minta kiriman loh. Dengan kuasanya Allah, udang itu keluar 1-2 hari, alhamdulillah. Itu langsung begitu banyaknya, ya alhamdulillah. Pantesan itu benar kata para guru kita, para kiai kita, para
ulama-ulama kita, habaib kita itu, kalau anak-anak kita di pesantren itu rezeki sudah dijamin sama Allah. Jangan pernah takut, asal sampean yakin insya Allah semuanya ditanggung sama Allah. Itu aja. Jangan takut sama kekurangan atau sama biaya. Kekurangan. Bahkan ibu-ibu yang di luar sana yang masih ada terganjal hatinya, takut biayanya nanti nggak ada. Saya yakin, saya ini juga tahu sendiri di pesantren bahwa anak-anak yang tidak punya biaya, ada yang datang tanpa membawa apa-apa, kalau di luar sana ada ibu-ibu yang selesai mondokkan ini di sini, Mbak Ulisan. Ibunya Lilin ini juga menerima anak-anak yang insya Allah kurang mampu, maksudnya bisa bantu karena di sini ada usahanya, jadi bisa masuk ke sini tapi sambil dipelajari wirausaha. Memang kalau ada yang mau monggo. Ini juga bagian dari donatur yang utama ini. Bukan sponsor tapi yang bukan monggo. Sponsor. Siapa tahu ada yang mau. Cuman gitu, kalau ada yang kita berniat sama ya Bu ya. Sama jadi niat kita itu sudah dibulatkan mulai dari awal kita mendirikan usaha itu bukan untuk masuk kantong kita masing-masing, tapi untuk pesantren. Jadi anak-anak yang ada di pesantren sini juga ada yang tidak mampu. Kalau ada yang nggak mampu, bilang aja, nanti ada nomor teleponnya. Kalau ibu-ibu dari sana-sana ada yang mau, kendalanya dibicarakan, bisa dibicarakan itu. Kalau masalah uang, karena sekarang ini semua orang juga ini Bu. Jadi saya pernah dengar di luar Jawa, bahkan di Jawa ini ada beberapa donatur yang bukan kesulitan, tetapi kepingin sekali untuk membiayai anak-anak yang kurang mampu, yang ingin di pesantren, apalagi yang hafalan Quran. Jadi beberapa orang ada yang tanya, kalau misalnya Bu tidak punya biaya yang sebanyak sekarang, kan mohon maaf ya, pesantren itu ada targetnya yang ditulis Bu, sebelum masuk ke pesantren santri itu harus membayar segini, sebelumnya itu harus inden dulu. Kalau yang punya, kalau yang tidak punya Bu ya, bagi masyarakat atau warga Kota Baru Banjarmasin, Pulau Laut Utara ya Bu ya, Pulau Laut Utara yang menginginkan anaknya masuk pesantren, tidak jauh-jauh ke Jawa, di sana buka, jadi ada yayasan Majelis Taklim Al-Fatah. Bisa dihubungi di nomor bawah ini, nanti bisa dihubungi. Kalau misalnya Anda sekalian tidak punya biaya untuk memasukkan ke pesantren anak-anak Bapak Ibu, silakan hubungi nomor di bawah ini, karena di sana nanti ada arahan pendidikan, mungkin ikut formal atau non formal, silakan, karena di sana itu banyak pendidikan yang gratis, beda sama di luar Jawa. Demikian ini perbincangan siang ini, mungkin menginspirasi dan memberi dorongan pada ibu-ibu. Jangan lupa tetap semangat, ibu-ibu itu yang mencetak generasi bangsa, yang mencetak ahli agama itu para ibu-ibu. Dari saya Lilin Nisbati Nikmah, Ibu Haja Umul Jamil dari Kota Baru Banjarmasin. Apabila ada salah ataupun kurang yang berkenan di hati para pemirsa, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.